Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabal fadilah hadratul ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat rukis sufiyah yang kita hormati, Bapak Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Gus Haji Faisal Reza a'azzahullah bikaromih wa akramahu bi'izzih. Hadratus Syekh Rais Syuriah PCNU Bangil Haji Ahmad Junaidi Soleh, Ketua Tanfidiyah PCNU Bangil Bapak Dr. Andes Edi Supriyanto, yang terhormat Wakil Bupati Pasuruan Haji Sobih Asrori, yang terhormat Wali Kota Pasuruan Bapak Haji Adi Wibowo Azzahullah Hafizahullah, Wakil Wali Kota Pasuruan Gus Muhammad Nawawi Azzahullah bikaromih, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Bapak Haji Samsul Hidayat Barakallah, Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan Haji Ismail Marzuki Hasan Asrahullah, anggota DPRD Kabupaten dan Kota Pasuruan, Ketua Takmir Masjid Cengho Al-Mukarram Ki Haji Musallin Musleh SAG, Pembina PCGP Ansor Bangil dan Fatayat, Ketua PC GP Ansor Bangil, Ketua PC Fatayat. Muslimat gak disebut, muslimat juga nih. MWCNU secabang Bangil, Muspika Kecamatan Pandaan, Banom, Muslimat Fatayat Ansor Ibnu PPNU Pagar Nusa, Ishari, Sadati wa Sayyidati Anisati Ashabi wa Zumalai Abnai wa Banati Ayyuhal Hudur. 15 abad yang lalu dunia dalam keadaan jahiliyah. Ada negara besar sudah punya agama, punya kitab suci, punya kemajuan, punya peradaban, punya panutan, namanya negara Romawi, sudah punya agama namanya Katolik, sudah punya undang-undang, tapi ada sisi jahiliyah yang sangat mengerikan, yaitu antara lain acara namanya gladiator. Tahu nggak? Sumber beten? Tahu nonton film? Gladiator itu acara ditonton pembesar negara, apa? Budak dengan budak diadu. Kalau sudah ada yang mati satu, tepuk tangan, semua tepuk tangan. Ya rajanya, ya pemimpin agama, torak, gembira, acara sukses. Kalau sudah ada yang mati, salah satunya budak. Itu jahiliyah namanya. Kaisar Nero, Raja Nero, pernah membakar hidup-hidup budak 600, dipajang di kanan kiri jalan. Dia berjalan menikmati pemandangan bangkai-bangkai terbakar, kurang lebih 600 budak. Pernah ada pemberontakan dari budak dipimpin oleh seorang namanya Spartacus, tapi mereka semuanya dihabisin. Itu jahiliyah. Apa? Baru sudah punya agama, padahal sudah punya kitab suci, The New Testament atau Bible. Itu sebelah barat. Sebelah timur ada negara besar
namanya Persia, Al-Furs, udah punya agama, Zoroaster, punya kitab suci, Avesta Sandinista, punya undang-undang, namanya Hammurabi. Tapi kezaliman merajalela. Kalau yang salah orang kecil, dihukum sekejam-kejamnya, dimasukkan ke drum, ditusuk dengan tombak, dibuang ke jurang. Kalau yang salah orang kecil, kalau yang salah orang besar, keluarga istana, atau kenalan istana, atau anteknya istana, tidak ada hukum menjamah mereka. Itu namanya jahiliyah. Ini saya cerita Persia dulu, bukan kita, bukan Persia dulu ini, dulu ini. Kalau yang salah orang kecil dihukum, kalau yang salah orang besar, tenang-tenang saja. Dulu ini cerita Persia ini, itu namanya jahiliyah. Barat Romawi jahiliyah, timur Persia jahiliyah, di tengah-tengah ada Jazirah Arabia, bangsa Arab, sangat sempurna jahiliyahnya. Sempurna apanya? Kenapa? Nyembah batu tanpa ada kitab suci. Beda dengan Hindu, nyembah batu ada kitab sucinya, namanya Rigveda, Mahavad Gita, ada filosofnya Ramayana. Orang Buddha nyembah batu, yang punya kitab suci, namanya Tripitaka. Tapi kalau orang Arab nyembah batu tanpa ada landasan teologi kitab suci. Dan dari sisi peradaban, buta huruf, ummiyin. Waktu Nabi lahir di kota Mekah yang bisa baca tulis tidak lebih dari 10 orang. Umayyah bin Abi Salat, Us al-Ayadi, Antar al-Absi, Ka'ab bin Zuhair, Nabi Ad-Dibyani, dan lain-lainnya. Rasulullah sendiri buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Mudah perang satu suku dengan yang lain. Perang Fijar, Rasulullah umur 14 tahun, membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panahnya. Rasulullah membantu pamannya Abu Thalib. Itu perang Fijar 40 tahun. Gara-garanya apa? Ada tamu, ontanya dicuri. Ontanya tamu itu antara yang punya rumah tamu dan suku yang mencuri, perang 40 tahun. Itu Arab tuh. Tuhan ada 350. Antara namanya Lata, Uzza, Hubal, Ya'uq, Yahuth, Suwa', Wad. Itu nama Tuhan antara lain. Jadi Arab 100% jahiliyah. Kalau punya anak perempuan, malu, ditanam hidup-hidup. Sayyidina Umar sebelum Islam pernah menanam hidup-hidup anak perempuannya. Kalau bapaknya mati, ibunya masih agak beres. Bapaknya mati, ibunya masih agak beres, masih agak cantik, diambil oleh anaknya. Mana-mana kalau diambil orang lain. Ini namanya jahiliyah. Apa namanya? Dan orang jahiliyah itu tidak mengerti ilmu pengetahuan, tidak mengerti agama yang benar, hanya menghormati 3 macam orang. 1, sangat menghormati, mengeluh-elukan, menyanjung-nyanjung penyair, penyanyi. Orang kalau nyanyi bagus dihormati. Lomba nyanyi di pasar Ukad namanya, sebelum haji, bulan Dzulqa'dah. Kalau nyanyi bagus, wah dapat hadiah banyak. Jadi kalau orang Pasuruan sini ada orang yang sangat-sangat menyanjung-nyanjung penyanyi, berarti paham boten? Dan jenengan seneng banget boten kalau penyanyi? Boleh seneng, asal tidak mengganggu amal kita. Nonton dangdut sama gak sholat isya, gak sholat subuh, itu jahiliyah itu. Nonton dangdut terus berantem apa tawuran, jahiliyah itu. Boleh seneng penyanyi, boleh, sedang saja.
Nggih. Kalau kenemenan berarti nomor 2. Mereka, sebentar, belum nomor 2 belum. Mereka menuduh Nabi Muhammad itu penyair. Muhammad itu ingin terkenal, maka dia nyanyi Quran, maksudnya dianggapnya nyanyian. Quran jawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyundzira man kana hayyan wa hiqqal qawlu 'alal kafirin. Muhammad itu penyanyi itu, pengen dihormati orang, pengen dihargai. Quran jawab, wa ma 'allamnahu syi'r, saya tidak ngajari Muhammad bernyanyi atau berpuisi. Oh. Nomor 2, orang jahiliyah sangat membanggakan kahin, dukun. Muhammad itu pengen terkenal, itu dibaca itu mantra-mantra perdukunan. Orang jawab, wala biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra dukun. Kalau ada orang Pasuruan rajin sowan ke dukun berarti ngaku dewi. Enggak ada. Kalau cari doa ke kiai, betul nopo, kiai ngasih bacaan, kiai mendoakan atau ngasih bacaan baca sekian ya, surat Tabarok atau surat Waqiah atau Yasin, itu kiai. Kalau ke dukun dikasih menyan, nggih. Pengalaman berarti pengalaman. Jadi kalau ada orang rajin sowan dukun berarti yang ketiga orang jahiliyah Arab sangat menghormati sahir, tukang santet. Muhammad yang dibaca tuh sihir itu. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Muhammad itu sihirnya dibaca ini. Quran jawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan karangan Muhammad yang dibaca itu. Bukan, tapi itu wahyu dari Allah. Jadi kalau ada orang Pasuruan pernah sowan ke dukun santet agar mateni tanggane berarti awas kalau besok masih suka buang jahiliyahnya, buang jahiliyahnya ya, buang. Itu keadaan masa waktu itu. Lah Nabi Muhammad datang sebagai nabi diperintah oleh Allah agar membangun masyarakat yang seperti itu. Kalau sekarang ibu-ibu sudah alim semua ini, bapak-bapak sudah baik semua. Nabi Muhammad diperintah bangun masyarakat yang buta huruf dan biadab. Tidak punya peradaban, gak punya ilmu, gak punya pengetahuan, gak punya undang-undang, gak punya aturan. Coba, berat gak itu? Allah memberikan petunjuk kepada Muhammad caranya membangun masyarakat. Caranya nih, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Pertama yang harus dilakukan Nabi Muhammad menyampaikan Quran pada masyarakat Arab. Dibacakan Quran. Mendengar bacaan Al-Quran, orang Arab semua kagum, terheran-heran. Muhammad yatim piatu, tidak bisa baca, gak bisa tulis, tapi menyampaikan kalam, isinya cerita Nabi Adam di sorga dengan Ibu Hawa, cerita Nabi Nuh banjir, cerita Nabi Ibrahim dibakar, cerita Nabi Musa tongkatnya ajaib, cerita Nabi Isa. Dari mana Muhammad bisa cerita itu? Baca gak bisa. Kalau Muhammad bisa baca gak heran. Itu ada cerita itu semua di kitab Taurat, The Old Testament, perjanjian lama, ada cerita itu semua ada di kitab
kitab Taurat. Dan Muhammad gak bisa baca. Aku bisa cerita itu dengan bahasa yang indah. Itu Quran. Belum lagi kandungan yang lainnya. Ada akidah, ada akhlak, ada kemanusiaan, ada irfan, pencerahan spiritual, pencerahan hati. Dari mana Muhammad belajarnya? Nah, semua orang Arab heran. Akan tetapi semuanya heran, tapi ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak itu karena kepentingan. Muhammad mencaci maki berhala. Saya bisnisnya jual berhala. Nah kalau ikut Muhammad kan bangkrut. Muhammad melarang minum arak. Warung saya jual, bangkrut warung saya nanti. Muhammad mengajarkan persamaan. Gak ada bedanya manusia ini sama. Loh, saya ini bangsawan, Raden, apalagi Tumenggung ya. Adipati, Raden, Tumenggung, Doro. Masa pada tukang sapu? Enggak. Masa saya sama dengan Bilal, budak hitam? Masa dengan Yasir, budak hitam? Masa saya dengan Suhaib Ar-Rumi, budak? Gak mau. Saya mau ikut Muhammad kalau tidak ada budak-budak itu. Namanya kepentingan namanya. Kagum dengan Muhammad, tapi buatan cocok kalau kepentingannya. Ya buatan. Ajaran Muhammad melarang zina. Itu hobi saya ya. Hobi saya zina. Oh dilarang. Enggak. Buatan. Orang kayak itu sekarang ada enggak? Sekarang. Orang seperti itu ada enggak sekarang? Ajaran kiai itu bagus. Sayang. Larang khomer, larang zina. Lah aku hobi deh aku kok. Larang judi. Nah kerjaanku tiap hari itu kok. Konten. Nah, maka orang-orang yang seperti itu bukan berarti tidak mengakui Quran itu hebat, tidak mengakui. Tapi karena bertentangan dengan kepentingan. Sekarang pun ada orang tidak mau mengakui kebenaran Islam karena kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan keluarga. Ya buatan. Tapi buat tengbangin betul wonten. Teng Pasuruan betul wonten iki cerita anu lah. Di Cirebon. Teng Pasuruan buatan. Jawa Pasuruan wonten buatan. Betul wonten. Alhamdulillah. Wakil bupatinya kiai. Ya Allah. Tapi ada yang menerima banyak, antara lain Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu hari beliau meninggalkan kota Mekah berburu di padang pasir setengah bulan. Pulang dari berburu masuk kota Mekah, mendengar isu adiknya namanya Fatimah bintil Khattab dan suaminya namanya Sa'id ibn Amr ibn Nufail atau bin Nufail bin Amr masuk Islam. Apa-apa adik saya ini tempelengi, datang ke rumahnya, mau dipukulin. Sampai di pintu mendengar adiknya lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Bukan sabbihis. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau sabihas Abu Jahal, ada lagi ceritanya itu. Sabihas ada. Toha Muhammad, wahai Muhammad, tidak sekali-kali saya turunkan Quran kepadamu untuk membuat kamu cilaka, tidak. Tapi Quran sebagai peringatan untuk orang-orang yang mau diperingatkan, yaitu orang yang takut kepada Allah. Quran diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit, yaitu Ar-Rahman yang menguasai jagat raya ini, mulai dari arsy sampai ke ujung alam. Paham? Itu Sayyidina Umar mendengarkan surat dibaca oleh adiknya, surat Toha, gemetar, regdeg gemetar.
Jangankan akan nempelengi adiknya, malah lemes. Oh, bahasa Jawanya bukan lempur. Terduduk tak? Terduduk. Apa? Terduduk, lemes. Ketok pintu, buka pintu, ambil kertas yang sedang dibaca oleh adiknya, dia ikut baca Toha sambil kemeringat. Selesai baca, kata Umar, Aina Muhammad al-an. Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di jihad, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Sayyidina Umar lari, ketok pintu rumahnya Arqam, Rasulullah di dalam situ, sedang dengan beberapa sahabat, sekitar 20 orang lah. Semua orang takut membuka pintu. Karena Umar terkenal jawara. Kalau di sini apa? Jawara itu bahasa Jawa Barat itu. Jagoan-jagoan, jawara. Rasulullah sendiri yang buka pintu. Rasulullah sendiri buka pintu. Begitu buka pintu, Sayyidina Umar memeluk Rasulullah, membaca 2 kalimat syahadah. Ini salah satu dikabulkannya doa saya, kata Rasulullah. Rasulullah selalu berdoa, Allahumma izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, siapa itu? Abu Jahal. Ya Allah, moga-moga salah satu Umar masuk Islam supaya Islamnya kuat. Ya orang Umar bin Khattab, ya Amr bin Umar bin Hisham, Abu Jahal. Benar. Setelah Sayyidina Umar masuk Islam, apa kata beliau? Rasulullah dan para teman-teman semuanya, mulai besok ngaji jangan di sini, di masjid. Sholat jangan di sini, sembunyi di masjid. Jangan takut, ada saya. Nah, NU di Bangil harus begitu. NU di Pasuruan harus ada yang begitu. Jangan takut, ada saya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Yang ngomong gitu ada nggak? Jangan ragu-ragu, ketua. Jangan ragu-ragu. Kiai Roy Surya, jangan takut, ada saya. Harus ada yang begitu. Ya kiai kudu ono kiai, pemuda harus ada pemuda. Yang dikit rekod harus ada. Yang hafid Quran kayak kedah konten. Tapi yang seperti ini juga harus ada. Jangan takut, ada saya. Begitu Sayyidina Umar masuk Islam, beliau mengatakan, barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, lawan saya. Kalau ente ingin istrimu jadi janda, kalau ente ingin anakmu jadi yatim, lawan saya. Waduh, mudah-mudahan di Pasuruan ada yang ngomong gitu loh. Mudah-mudahan ada bisa ngomong kayak gitu, mudah-mudahan. Nah, itu berkat Sayyidina Umar mendengarkan Al-Qur'an. Ada lagi, masih mau nggak cerita dongeng? Mendengarkan dongeng masih mau nggak? Masih mau nggak? Ada di Kerawang namanya Syekh Kuro, Cina itu. Cina hafid Quran, Qori, membaca Quran. Namanya Syekh Hasanuddin, tahun 1310 waktu itu. Raja Pajajaran Siliwangi, namanya Prabu Pamanah Rasa. Apa itu agama apa ini? Baru ini. Bunuh. Dari selatan kan, ibu kotanya di Ciamis lah kira-kira. Berangkat ke Kerawang, mau saya bunuh. Haji menyebarkan agama aneh ini. Waktu itu agamanya Buddha semua. Sampai di sana ada santrinya Syekh Kuro, kutilang sedang baca Quran. Apa? Kutilang, kuning, tinggi, langsing. Di Pasuruan sulit carinya. Nek swali kata, gembrot, ireng, apa? Pendek. Nah ini muridnya Syekh Kuro ini lagi baca Quran, bocahnya ternyata kutilang, kuning, namanya Subang Larang namanya. Nah, si raja ini jangan akan membunuh Syekh Kuro, malah klepek-klepek. Pak Haji, untuk saya saja santri ente ini, saya kawin. Silahkan, tapi Anda harus masuk Islam. Udah masuk Islam, gampang masuk Islam, masuk Islam. Tapi ada mas kawinnya apa? Tasbih, mas kawinnya. Udah gampang, mau berapa truk?
Oh, berapa kontainer? Di sini nggak ada, di pasar sini. Adanya di Arab sana. Udah saya mau terbang sana. Dia mau terbang. Biasanya kalau baca jampi, hong terbang biasanya. Hong, nggak bisa terbang. Sekali lagi, hong, macet. 3 kali, hong, nggak bisa terbang. Kata Syekh Quro, kamu kalau mau terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Hong, hongnya dibocot, tapi bismillah dulu. Betul, dia nurut. Ringkas cerita, terbang, tidak lama kembali bawa tasbih. Terjadilah pernikahan antara Raja Siliwangi dengan Subang Larang. Nanti akan punya anak 3. 1, Prabu Kian Santang, Syekh Rahmatullah, yang akan mengislamkan seluruh daerah Sunda. 2, Syekh Somadullah, jadi bupati di Cirebon, terkenal nama panggilan Ki Kuwu Cirebon yang sakti. Hati-hati sama orang Cirebon, hati-hati. Sama orang Cirebon, hati-hati. Ilmunya Kuwu Cirebon masih ada sampai sekarang. Bisa terbang, bisa menghilang, bisa jadi besar kelihatannya. Terkenal jampi-jampi Ki Kuwu Cirebon. Ingin tahu antara lain. Ingin tahu nggak jampinya? Kalau ini polisi nih, mana polisi? Polisi dimari komandan, mau dipanggil komandan, mau dimarahi, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sampai mau dimarahi dan ramil, dimarahi Kapolsek, baca Gajah warak macan galak anak-anak nelambeku tekau di teka gemeter sekali bukan segit mariku tekau las kasih sekali bukan kurung omongku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gejok bumi ping pitu nggak jadi marah itu, saya jamin itu. Nggak bisa diulang. Jampi Ki Kuwu Cirebon, namanya Syekh Somadullah. Ki Kuwu itu kepala daerah Kuwu itu, Ki Kuwu Cirebon. Yang terakhir putranya Raja Siliwangi namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Dinikah oleh Habib Tenanan dari India, Al-Khan, Abdullah Al-Khan, punya anak Sunan Gunung Jati, Syekh Syaribidayatullah. Jadi Syaribidayatullah itu dari ibu cucu Raja Siliwangi. Kalau dari ayah bin ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham boten? Jadi Raja Pajajaran Siliwangi masuk Islam karena mendengarkan bacaan Al-Quran sing moco kutilang. Nah sing moco rayu menoyo orang sido masuk Islam bukan sing moco rayu. Jadi ayu itu penting. Ayu penting betul? Penting. Masa ayu betul? Tampan penting betul? Ganteng penting betul? Penting. Masa dia bojo pendek ireng. Mulailah Islam tersebar, mulai beberapa orang masuk Islam karena mendengarkan bacaan Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cerita tentang Quran. Ketika Rasulullah masih hidup, para sahabat semua hafal Quran. Para sahabat semua hafal. Nah, orang hafal itu butuh tulisan boten. Orang hafal butuh tulisan boten. Kulo apal kulhu apal kulhu. Boten butuh tulisan kulo. Yang mau keluar orang kudu ndelok. Jenengan apal Fatihah butuh tulisan boten? Boten. Zaman Kanjeng Nabi niku sahabat semua hafal Quran. Boten butuh tulisan. Setelah Khalifah Abu Bakar, umat Islam semakin bertambah, beliau kepikiran tidak mungkin orang Islam semua hafal Quran, nggak mungkin semua orang hafal Quran. Maka ijtihadnya Sayyidina Abu Bakar, Quran harus ditulis. Walaupun zaman Rasulullah yang nulis tidak semuanya, ada sebagian nulis surat Toha, ada sebagian nulis surat Kahfi, ada sebagian nulis surat Baqarah, nggak ada yang punya tulisan sempurna sahabat niku. Nah, dikumpulkan, dibentuk tim penulis Al-Quran 10 orang, ketuanya sahabat Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu As, walhasil sedoso tiang penulis Al-Qur'an. Dibagi-bagi ke daerah-daerah.
Ketika zaman Sayyidina Utsman, baca Quran satu daerah dengan daerah lain bertentangan. Di sini ya'lamun, di sana ta'lamun. Bertentangan. Maka Sayyidina Utsman punya kebijakan, tarik kembali Quran itu, tarik kembali ke Madinah, kumpulkan. Setelah itu tulis ulang. Ulang tulis, setelah jadi yang lain dibakar. Yang ini aja nih, yang benar ini. Terus dibagi-bagi. Nah, di namanya sampai sekarang namanya Rasam, Mushaf Rasam Utsmani. Sampai sekarang itu Quran sesuai dengan tulisan yang ditulis zaman Sayyidina Utsman. Makanya namanya Mushaf Rasam Utsmani. Quran yang ditulis zaman Sayyidina Utsman saya punya. Fotokopinya dapat dari Turki, saya punya, tebal. Saya tidak bisa baca, Bu. Rombongan di panjenengan. Pulau baca moco. Kenapa? Titik boten wonten. Ba, ta, sa, podo. Jim, ha, kho, sama. Ro, zai, dal, ro, zai, sin, shin, sodot. Gak ada bedanya. Nah, setelah tahun 59 Hijriah, ada seorang ulama namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Beliau menggagas wadi'un nuqat alal huruf. Bikin titik untuk membedakan huruf satu dengan yang lain. Ba titik siji ngisor, ta titik loro dhuwur, ta tiga jim nang tengah, hak non titik, kok nang dhuwur. Baru orang bisa baca Quran gampang, sudah titiknya ini. Tapi lama-lama sudah ada titiknya, masih banyak orang salah baca Quran. Maka tahun 170 Hijriah ada ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Dari kota Farhad, Afghanistan, bukan dari Yaman. Enggak, betul. Serius. Dari Farhad Al-Farahidi. Itu yang bikin apa? Harokat. Fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Itu baru ada tuh. Tahun 170 baru ada itu. Tuh, jasanya besar gak? Jasanya agung buatan niku. Ulama niku. Ya Allah. Wis ono titik, wis ono harokat. Orang Banyumas, Kebumen, sampai sekarang kadang-kadang masih salah baca Qurannya. Nek panggil kulo Al-Mukarram Kiai Sangit ngakil. Innallaha wasingun ngalim. Al-Islam wal Jama'ah. Maka ada seorang ulama ingin agar baca huruf makhraj, keluarnya suara dari tenggorokan, namanya makhraj. Itu benar. Ada seorang ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Membikin ilmu tajwid tilawatil Quran tahun 224 Hijriah. Ilmu tajwid baru ada idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, huruf halak, huruf mad. Jasanya ageng buatan niku. Ulama tuh jasa itu. Itu ulama itu. Bukan dari Yaman, bukan. Ulama itu jasa besar sekali. Siapa namanya? Ini namanya? Kalau wis tua masih apal, jenengan masih nom surah apal. Kalau wis tua umur kalau 73. Pak Wakil Menteri ini baru 53, jadi 20 tahun saya ngadapi kulo, Masya Allah. Masih lagi lucu-lucunya lah. Nah kulo wis la haula wala madu Arab, apalagi Hajar Jahannam, Kadal Mesir, tainum kabeh wis. Ada yang dari Wonosobo, ada dari Wonosobo jamu Purwoceng. Enggak ngefek, enggak ngaruh, enggak. Tetep la haula wala wis 73 soalnya, Masya Allah. Di lumane lah. Dan suwe mana wis siap-siap. Itu jasanya ulama yang sangat luar biasa. Ini ulama ini yang berjasa ini. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa,
iqlab dan seterusnya. Paham boten? Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taktarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idh ja'at walam tadumi. Gak ada yang ngapal nih, gak ada yang ngapal. Sing ngapal apa, sing ngapal? Jangan sing ngapal apa? Dangdut ayo, ayo. Raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghayuriya dal jani'anil hurami wala tu'addu wala tuhsa ajaibuha wala tusamu alal ikthari bisa'ami qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiya syabimi. Betul apa? Oh pasuruan. Enu tentunya. Rais Suriah harus hafal burdah, harus hafal berjanji, harus hafal khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah gerhana, mana satu kali jalani, tahlil, talqin, kalau enggak mundur dari Suriah. Kalau tanfidnya enggak apa-apa. Kalau Suriah mau coba berjanji masih mau ojo diamplopin. Mulih enggak usah diantar, suruh naik ojek dewe. Masjid ini jangan dikasih buku khutbah. Jangan dikasih buku khutbah masjid ini. Buang. Rais Suriah khutbah di sini harus hafal-hafalan. Kalau masih mau ojo tinggu maneh. Lah, apa bedanya kiai keluar Lirboyo Tebuireng masih mau khutbah podok orang SAG? Ya Allah. Apa bedanya? Harus paham betul. Yang saya baca di Burda yang saya baca itu. Quran adalah ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Quran itu aneh. Quran mushaf ini anyar. Ya, anyar dicetak tahun sekian. Surabaya cetakan Surabaya atau Jakarta. Kertasnya anyar, tintanya anyar, sing nyetak manusia ya anyar. Jadi Quran ini mushaf baru. Tapi hakikatnya Quran sebagai sifat kalamnya Allah qadim. Betul? Ya Quran itu ya hadis, ya qadim. Gimana? Ya qadim. Melihat mushafnya hadis anyar dicetak tahun 2006, 2010 di Surabaya atau di Saudi, di Madinah. Kertasnya baru, tintanya baru, sing nyetak manusia ya baru. Tapi hakikat Quran sebagai sifatul kalam qadimah. Quran itu ya hadis ya qadim. Paham betul? Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun hadis qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mujizatin. Quran sebagai mukjizah abadi, mukjizah khalidah, mengungkuli mukjizat para nabi. Nabi Musa tongkatnya ajaib, bisa gebuk laut jadi jalan tol, gebuk batu bisa keluar air 12 pancuran. Tapi sudah nggak ada kan ya? Dia hilang. Quran masih ada. Paham betul? Nabi Ibrahim dibakar buatan mempan. Tapi kan itu sudah 3 cerita kan? Quran masih ada. Ayo. Nabi Isa bisa ngobati wong lumpuh, wong sakit, malah menghidupkan orang mati bisa. Nabi Isa itu. Mujizatnya itu. Tapi kan sudah nggak ada 3 ceritanya. Quran masih ada. Paham nggih? Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Barang siapa baca Quran, hatinya tenang. Paham betul? Dagangnya laris baca Quran, saya betul. Dagangnya rugi baca Quran, saya betul. Pangkatnya munggah naik,
jadi bupati sukses baca Quran syukuran saya mboten. Calon bupati kalah baca Quran saya mboten. Anak wadon dilamar oleh sing lamar baca Quran saya mboten. Anak wadonnya dicerai oleh suaminya baca Quran saya mboten. Ya Allah, saya kabeh. Waktu sakit baca Quran saya mboten. Setelah sembuh baca Quran saya mboten. Tenan iki tenan. Qarrat bi'ainu qadhi faqultu lahu laqad dhafirta bihablil fa'tasimi. Orang baca Quran hatinya tenang. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta naro ladha min wardiha syabimi. Kalau kamu baca Quran karena takut neraka, maka dengan baca Quran itu kamu sedang memadamkan api neraka. Paham mboten? Panjenengan budi mboten kali rokok. Bedos mboten? Takut ya? Baca Quran. Dengan Anda baca Quran itu berarti memadamkan, nyirep mateni api neraka. Paham? Mulane monggo semuanya ahli baca Quran. Pagi tidur, bangun tidur, lisan niki lisan, sak dereng ngejak ngomong karo makhluk, ayo kita ngejak ngomong karo Allah dulu, baca Quran. Setelah itu baru cerewetnya kenolah, cerewet suami ya kenolah lah. Ini sudah baca Quran sudah. Paham betul? Iku Al-Quran niku luar biasa. Oleh karena itu Al-Quran semakin dikaji, dianalisis semakin luar biasa, mencengangkan. Manusia dalam Al-Quran apa? Manusia menurut Al-Quran bahasa Arabnya insan. Apa? Insan itu lebih mulia daripada binatang, daripada jin, daripada malaikat. Panjenengan lebih mulia daripada malaikat. Paham? Kenapa? Karena hanya manusia yang diberi amanah oleh Allah menjadi wakilnya Allah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya angkat Adam sebagai khalifah mandatarisku di muka bumi. Malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikud dima. Engkau angkat wakilmu di muka bumi, makhluk yang berpotensi merusak, nambang tanpa batas, nambang sampai merusak ekosistem bumi, korupsi, bahkan perang mengalirkan darah. Itu jadi khalifah. Malaikat heran. Panjenengan menunjuk mandataris, wakil untuk dipercaya mengelola bumi seperti itu. Heran saya. Oh, bukan kami. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami malaikat yang selalu baca tasbih, selalu baca tahmid, gak pernah dosa. Oh, bukan saya, bukan kami yang jadi khalifah. Allah jawab dengan enteng. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu hal-hal yang kamu gak tahu. Saya ngerti malaikat, ente gak ngerti. Paham? Nah, ternyata memang luar biasa. Manusia itu disempurnakan dengan 3 kekuatan. Berapa? Pertama, jeling-jeling. Al-quwwatun natiqah. Apa? Cuma jawab biar ingat nanti kalau pulang. Al-quwwatun natiqah. The power of intelligence. Kecerdasan, akal, otak yang cerdas. Panjenengan otaknya Bu sama dengan otaknya Imam Ghazali, sama otaknya Pak Habibie. Kenapa mereka hebat kita tidak? Mereka ngasah otaknya, dipelihara otaknya. Ya, beda dengan kita. Apa bedanya? Bukan materi otaknya, kecerdasannya, kekuatannya, powernya yang beda. Paham? Panjenengan kalau Imam Ghazali apa bedanya? Ya sama, manusia sama. Panjenengan kalau Pak Habibie yang bisa bikin pesawat itu, apa bedanya? Sama. Ya kenapa? Beliau-beliau cerdas, kita enggak. Karena beliau-beliau meningkatkan kualitas kekuatan potensi yang ada di otak. Kita tidak.
ora gelem mikir, ora gelem analisis, ora gelem alas. Kuliah yang penting ijazah. Kalau mutu nggak penting, yang penting apa? SAG, yang penting itu. Paham? Yang penting apa? SAG, kualitasnya nggak karu-karuan padahal. Buatan bangil, buatan. Nih yang Cirebon. Kuliah sekolah tinggi swasta, dosennya sering mencret, dianya sering bolos, bayar 20 juta di wisuda. SAG, di Cirebon kalau pas Cirebon. Pertama, manusia ini punya al-quwwatun natiqah. Quran menegaskan, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Kebenaran itu, al-haq kebenaran harus kita dapatkan dengan ilmu pengetahuan. Gampang nih. Kalau Anda ingin benar harus berilmu. Apa saja? Membangun bangunan segini kuatnya harus berilmu. Peternakan, pertanian, perdagangan harus berilmu. Begitu pula agama. Pengen benar beragama harus berilmu agama. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basra fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan ikut campur, ikut ngomong kalau kamu gak ngerti, diam. Saya kula mboten paham tentang industri, tentang perbankan. Kula mboten nate bicara industri perbankan. Kula mboten nate. Kalau agama barangkali lumayan lah. Kalau agama kula barangkali daripada sepi lumayan lah, daripada sepi. Saya kalau perbankan, pertanian, peternakan, saya nggak paham. Saya nggak pernah bicara itu. Sewang Suli pun sebaliknya, insinyur, SH, kalau ente nggak keluar pesantren, jangan bicara agama. Kalau bicara agama salah kabeh kok. Maulid Nabi bid'ah, loh salah. Ziarah kubur sesat, loh salah tenan. Tawasul musyrik, keliru tenan. Paham boten? Maulid Nabi kok bid'ah loh. Maulid Nabi kan isinya muji-muji Rasul. Quran mawon muji. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau Muhammad orang berakhlak. Quran mawon nang Kanjeng Nabi muji, mosok pasuruan muji bid'ah. Bil mu'minina raufur rahim. Muhammad kamu itu sangat sayang, sangat santun, halus kepada orang mukmin. Quran muji mosong pasuruan membangun orang oleh. Gimana sih orang itu? Begitu pula sejarah. Itu Quran dalil ya. Dalam sejarah ada orang muji Rasulullah setinggi langit. Tidak dilarang. Ada seorang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Angel jering angelnya. Biasanya jering solikin. Ka'ab bin Zuhair masuk masjid, Rasulullah baru saja selesai ngimami sholat subuh. Jamaah masih kumpul. Tiba-tiba Ka'ab ini memuji Rasulullah. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bi batni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankasun wala kusyufu dalliqai wala milun ma'azilu dan seterusnya lah. Kalau saya baca semua sampai jam 12 nanti. Sungguh engkau Rasulullah pemimpin agung, pemimpin yang sukses memisahkan antara hak dan batil, antara keadilan dan kezaliman. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut sahabat yang gagah berani, tapi berhati ikhlas. Walhasil Rasulullah dipuji-puji. Boten melarang, boten melarang. Ojo muji-muji aku, bid'ah, boten. Yang muji-muji saya bid'ah, enggak. Malah. Rasulullah waktu itu kalungan kemulan spray jenengan lurik-lurik madin Cina, regana 300 saya ketemu. Anjir kalau kemulan niku. Nah, selimut yang lurik-lurik bahasa Arabnya
burdah. Apa? Rasulullah memberikan burdah yang sedang dipakai. Nih Ka'ab bin Zuhair, kenang-kenangan dari saya. Setelah mendengar puji itu, setelah mendengarkan pujian, memberi hadiah malah. Yang tidak percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya, melihat burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair masih wonten di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Yang gak percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya. Tiketnya tunggu dewe. Fakta sejarah. Kalau fakta sejarah tidak bisa dibantah. Paham betul? Jadi muji-muji Rasulullah itu dilarang apa dibolehkan? Boleh. Bahkan sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada 3. Perkataannya Rasulullah, sunnah qauliyah. Apa? Kelakuannya Rasulullah, sunnah fi'liyah. Apa? Sing ngomong orang lain, sing lakoni wong liya, tapi oleh Rasulullah dibenarkan menjadi sunnah. Sunnah takririyah. Lah Rasulullah membenarkan Ka'ab bin Zuhair memuji, berarti memuji Rasulullah sunnah, bukan bid'ah. Pinter. Lo orang goblok kok kayak Gus Miftah. Pinter lah. Paham boten? Semenjak itu, kalau ada qasidah yang isinya muji-muji Rasulullah, dinamakan qasidatul burdah. Ono kiai jenenge Syekh Muhammad Al-Busiri, orang Iskandariyah. Gurunya namanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas gurunya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili gurunya Syekh Abdus Salam bin Masyish. Abdus Salam gurunya Syekh Abu Majan Al-Wauth. Syekh Al-Busiri sakit stroke sebulan. Oleh sotangi sebulan. Suatu malam ngimpi jumpa Rasulullah. Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Jawab, panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Sering. Nek jumpa pocong? Sering. Ya Rasulullah, saya sakit stroke sebulan, tidak bisa bangun, gak bisa jalan, tapi saya punya nazar akan mengarang, menggubah syair yang tujuannya muji-muji engkau. Saya minta izin. Silahkan. Kata Rasulullah, silahkan. 1 minggu ngimpi ketemu maneh. Sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca, ingin dengar. Dibaca. Setelah selesai dibaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum. Wa masa jasada, ngusap-ngusap badannya. Fata'affa fauron. Besoknya sembuh. Bisa tagi, bisa melaku maneh, bisa melayu maneh. Percaya mboten? Percaya mboten? Mana? Posisinya mana? Harus apalah. Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhalma'i min idami famali ainaika in qultafu fahamata wa mali qalbika in qultasafik yahimi ayah sabu sabu annal hubba munkatimu mabaina munsajimin min huwa muttarimi, dan seterusnya. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai-sampai air matamu bercampur darah? Nangis gak meneng-meneng sampai air matanya bercampur? Apakah engkau sedang kangen, mabok cinta pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau karena engkau sedang teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kurus kering kamu, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok. Lagi mabok cinta. Jawabnya, na'am sarotaifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan
minni ilaika walau ansofta lam talumi. Naam, memang benar. Aku le mabok, mabuk cinta, rindu, kangen pada seseorang. Sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang ku kangeni, pasti ente akan memakluminya. Siapa sih? Ya, lagi kamu kangeni siapa? Kau sampai nangis bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur. Yang sedang ku tangisi, yang sedang ku kangeni adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami. Terus Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'am huwal habibul ladzi yang sedang ku kangeni, yang sedang ku tangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang kita harapkan pertolongannya manakala kita menghadapi problem besar. Paham betul? Dialah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Usay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Uzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falig bin Abir bin Al-Fahsyad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hurmus bin Idris bin Hilayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad jelas mboten? Jawab. Leluhurnya Nabi Muhammad sampai Nabi Adam jelas mboten? Leluhur panjenengan? Jawab. Leluhur panjenengan? Ayo sumuni jelas. Ayo sebut. Mbah 10 mau 10. Mboten jelas kalau kita ini enggak jelas. Kenapa? Kenapa leluhur Nabi Muhammad ini jelas? Karena Allah menciptakan Nabi Adam. Sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan nurun nubuwah. 2000 tahun baru menciptakan Nabi Adam. Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Adam, turun temurun sampai Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang benderang, bersih mukanya. Pindah ke putranya Syekh Abdullah, mukanya bersinar, masuk ke rahimnya Siti Aminah, hafizul ilah matan li Muhammadin aba'ahul tasawunan lismi taroku sifaha falam ibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Adam sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa? Dijaga dari apa? Tarokus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Dengarkan nih. Leluhur Nabi Muhammad yang disebut namanya tadi, tidak ada yang pernah berbuat. Leluhur panjenengan dijaga mboten? Dijamin mboten? Wallahu a'lam. Kalau Nabi Muhammad tidak satu pun yang pernah berbuat sarotun saronurun nubuwati fi asariri hurrihimul bayyah wa badru badruhu fi jabini jaddihi
Abdul Muttalib wa abdi Abdillah atirillahumma qabrahul karim jadiyim min salati wa taslim Allahumma salli wa barik alaih. Nur Muhammad mengalir dari Adam sampai terus ke kakeknya. Kakeknya mukanya bersih. Masuk ke anaknya itu Abdullah, mukanya padang. Masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Nabi Muhammad lahir bagaikan bulan purnama. Waktu lahir Abu Lahab melihat rumahnya Aminah kok padam. Ruangan listrik loh ya, ruangan listrik. Ada apa itu rumahnya Aminah? Abu Lahab kaget. Abu Lahab nyuruh budaknya namanya Tuwaibah. Siapa namanya? Coba Tuwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa. Pergi, gak lama lapor. Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari mukanya bayi itulah datangnya sinar. Dari mukanya bayi yang baru lahir itu datangnya sinar. Juga rumahnya Aminah padang. Malah sudah diberi nama Muhammad namanya. Abu Lahab gembira mendengar Aminah punya anak laki-laki, lahir malah punya kelebihan itu, gembira. Tuwaibah, saya bersyukur kepada Tuhan. Kamu mulai sekarang bukan budak, bebas, bukan budak lagi. Padahal budak itu bebas seperti saya kamu ini. Itu nanti Abu Lahab di akhirat masuk neraka karena dia kafir kan. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa jebloskan lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin lintas. Selasa jebloskan masuk lagi selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li Ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab kafir sudah dinas masuk neraka dalam surat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Saya lanaron pasti masuk neraka. Istrinya juga wa mra'atu hammalatal hatab. Tapi setiap hari Senin dintas daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad, karena gembira ketika Nabi Muhammad lahir. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li Ahmad masruran. Maka seperti apa pahalanya orang Pasuruan yang rajin baca maulid? Pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akekah baca maulid, rumah jadi baca, anaknya lulus sekolah baca, anak kono sing lamar baca, dagangnya laris baca. Ya Allah, di sini baca apa? Terjanjo apa deba? Deba ya. Kalau Barzanji itu karangannya orang Madinah, Abu Ja'far al-Barzanji, tapi darah Turki, tinggal di Madinah, wafat di Madinah. Kalau Deba karangannya orang Yaman. Oh enggak, terserah, saya bagus semua. Kalau Burda karangannya orang, tadinya saya baca karangan orang Mesir, Skandaria pun. Maka seperti apa pahalanya orang rajin baca maulid? Abu Lahab sekali seumur umur dan kafir, tiap Senin dikeluarkan dari neraka. Apalagi orang Pasuruan yang rajin baca maulid. Lama-lama hafal, kalau harus hafal. Wa amma taifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa ghraw bis sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'in ala. Thumma ada Rasulullah ila Makkah hazina wasalahu malakul jibali filaka li adil asabiyyah
Wa qala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Diamplopin, hafal kan? Yang enggak hafal jangan diamplopin. Saya hafal kan ya? Saya hafal nggih. Berarti mboten guyon-guyon. Diamplopin monggo mboten ginalillah lah. Jadi kenapa harus hafal? Karena berjanji debak burdah milik kita. Tahlil, talqin, manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani milik siapa? Maka kita yang harus menghafal. Kalau bukan kita yang menghafal, apa Muhammadiyah suruh ngapal? Ayo jawab. Muhammadiyah suruh ngapal? Wahabi suruh ngapal? Salafi suruh ngapal? Jenggot suruh ngapal? Kita harus hafal, itu milik kita kok. Punya saya, punya kita itu. Kepunyaan kita. Paham ya? Kalau ibu-ibu harus hafal tuh. Harus hafal tuh. Berjanji, debat, terserah. Burdah, monggo. Harus hafal. Benar ya? InsyaAllah min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tawasul. Tawasul musyrik. Aduh ya Allah. Oh pinter banget orang ini. Ning Qur'ane wonten jar tulung karo Kanjeng Nabi niku dikabulkan oleh Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Wong sing akeh dosane contohe kula teko nang Rasulullah istighfar nang di hadapan Rasulullah nang Madinah kula mriko istighfar nang sanding Rasulullah dan Rasulullah ikut memohonkan agar saya diterima tobatnya, maka Allah pasti mengampuni dosa saya. Jaminan Quran niku. Panjenengan umroh istighfar teng Madinah mriku teng nang sandingan Rasulullah asal syaratnya asal Rasul ikut ACC. Rasul ikut ACC pasti Allah mengampuni dosa panjenengan. Jadi tawasul dengan Rasulullah itu wonten di Qur'ane, wonten datang Qur'an wonten, paham? Ada Sunan Bonang, apa Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gresik. Tawasul dengan itu, ada di Qur'annya enggak ada, secara eksplisit enggak ada. Tawasul kuburan para wali itu loh, enggak ada di Qur'annya, tapi secara tidak eksplisit ada. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan kepada siapapun kecuali orang yang diizinkan Allah. Siapa tahu Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati termasuk orang yang dapat izin Allah untuk memberi pertolongan kepada siapapun. Paham? Oleh karena itu tawassul bil aulia sunnah apa bid'ah? Bukti. Nah ini bukti ini. Ada satu kecamatan, gak banyak kecamatan lah, satu suku. Namanya suku Mudor. Apa namanya? Semua suku Mudor sekecamatan itu mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad Majnun, Muhammad Syair, Muhammad Sahir, Muhammad Wong Edan, Muhammad suka ngigau. Muhammad tuh peramal, tukang ramal. Kanjeng Nabi lajeng nyupatani. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor paceklik seperti engkau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Paceklik pitung tahun. Jangan Nabi Yusuf dulu. Betul. Suku Mudor pitung tahun, gak ada air, gak ada gandum, gak ada beras, gak ada jagung, gak ada apa-apa lah. Terpaksa datang ke Madinah. Dipimpin rombongan, dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa namanya? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana ya? Dari Mudor. Nabi kaget. Biasa mencaci maki sekarang datang ke Madinah. Ada apa ini? Ada apa? Ada apa kamu datang ke sini? Ada apa kamu datang ke sini? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha
litarhamana mimma laqina minal azli ataina kanasku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli ataina kawal adra tudmi lithatuha wa qad dhahalat musabiyyi anit tifli wa alqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handolil amiyyi wal ilhizil fasli dan seterusnya lah. Masih doa masih. Ada apa kamu datang kemari? Kami datang kemari litarhamana agar engkau merahmati kami. Nih, orang ini minta rahmat sama siapa? Sama Rasulullah. Mboten dilarang kok, mboten dilarang. Nabi mboten ngendikan jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Kalau minta rahmat sama Allah, mboten niku. Mboten jawab, mboten. Kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Kami mengadu 7 tahun gak ada gandum. Ibu-ibu yang sedang menyusui tidak keluar air susunya. Pemuda gagah perkasa sekarang lemah lunglai kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kul nasu indana. Tidak ada yang bisa kami makan siwal handol kecuali rumput. Tiap hari saya makan rumput di padang pasir. Wa anta li dunyana wa anta li dinina. Engkau harapan kami urusan dunia dan urusan agama. Akhirnya Rasulullah mendoakan, bukan larang, bukan malah mendoa. Allahumma skihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudar. Hujan bawa berkah dan rahmat, bukan hujan bawa malapetaka, banjir longsor. Mereka masih di Madinah rombongan, di Mudar sana turun hujan. Percaya mboten? Ono sing takon, ente kalau cerita gitu dari mana sih sumbernya? Dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh enggak ada tuh. Saya baca kitab tarikh enggak ada cerita begitu. Saya tanya, kitab tarikh itu baca apa? Khulasotu Nuril Yakin, yang enggak ada pinter. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh karangan Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 10 jilid. Baru tahu cerita seperti. Wong bacanya Khulasotu terjemahan lagi. Saya kira pinter tenan, panggune dasi, tasnya bagus. Di dalam tasnya isinya awasnya wong tafsiran masih ngajine terjemahan, gak mutu blas. Ngajine harus kitab kuning, kan terjemahan nggih. Nggih mboten? Paham mboten? Panjenengan ngaji karo kiai nggo kitab mboten? Kitab kuning sing digowo aja terjemahan ojo. Ya Allah, ini bukti bahwa tawassul dengan minta tolong pada Rasulullah sunnah apa bid'ah? Nih fakta, gak bisa dibantah. Ini fakta sejarah. Oleh karena itu, menurut ahli sunnah wal jamaah, tawassul dengan Rasulullah, muji-muji Rasulullah itu termasuk sunnah takriri. Paham gak? Oh. Itu kekuatan pertama. Kekuatan kedua, manusia diberi keistimewaan oleh Allah, al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? Jawab, al-quwwatul mutakhayyilah. Power of idea. Punya cita-cita, punya kemauan. Saya harus jadi bupati, saya jadi direktur, saya jadi kepala, ketua. Namanya dari nafsu ghadabiyah. Apa? Tapi kalau niatnya baik, saya harus jadi bupati, wali kota. Kalau saya menang, ini, begini, jalan bagus semuanya, rumah sakit bagus, sekolah bagus, orang-orang saya bela, kalau orang mazlum saya bela, ini tegaknya hukum yang adil seadil-adilnya. Saya mboten niku. Niatnya saya mboten. Tujuannya ibtigha mardhatillah, mencari ridho Allah. Maka nafsu ghadabiyahnya ganti namanya himmah. Apa? Cita-cita. Rasulullah SAW orang yang paling himmahnya besar.
Saya harus menang. Rasulullah tuh, saya harus. Seandainya orang musyrik meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya menang. Mboten panjenengan. Mboten. Tantangan apapun saya lawan dan saya harus menang. Itu Rasulullah tuh. Nah, jenengan kita kalahan. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Ayo, menang itu, kalah wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, harus menang, harus di atas, a'laun, jangan di bawah. Jadi pemimpin, jadi mandor, ketua, kepala, bupati, wali kota, kepala dinas, kepala kantor, apalagi mandor pasar, komandan Babinsa. Paham betul? Ayo sekali lagi, menang itu, kalah nomor dua, nafsu syahwatiyah. Apa? Saya harus kaya. Kalau saya kaya, musola saya perbaiki semuanya, madrasah saya perbaiki semua, ustadz yang belum umroh saya umrohkan semua, yatim piatu yang melarat saya sekolahkan semua. Saya buatan itu, saya buatan. Maka namanya bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Apa? Quran berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak yang melarat. Jadi kalau kamu mati meninggalkan warisan sing akeh supaya anaknya ojo melarat. Paham? Jadi kaya itu wajib, melarat itu yang keras, jawabnya keras siapa ya? Kaya itu, melarat. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur kekayaan alam ini untuk orang-orang soleh, hamba-hambaku yang soleh. Emas, berlian, inten, timah, batu bara, nikel, biji besi, biji tembaga, apalagi banyak lagi kandungan bumi Indonesia untuk hamba-hambaku yang soleh. Ternyata yang menikmati Prayogo Pangestu, Eka Cipta, Budi Hartono, Tanoto. Saya lihat orang kaya 50 orang Indonesia. Nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 1,1 triliun. Nomor loro Budi Hartono yang punya BCA, duitnya 100 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas 700 triliun. Antoni Salim nomor 4 500 triliun. Kayak cari wong Pasuruan Bangil betul wonten. Iya be. Ada yang punya pom bensin 2 tak, ya Allah. Betul wonten nama orang NU enggak ada. Dosa betul itu, dosa betul. Dosa. Sayyidina Utsman kaya. Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Coba, sahabat kaya. Syekh Abdul Qadir Jailani kaya. Syekh Abdul Qadir Jailani kaya. Wakaf tanah teng Mesir, orang Baghdad, wakaf tanah teng dusun Fustot sing wonten kuburane Imam Syafi'i 10 hektar sampai saiki, sampai sekarang. Rusun orang tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, ya orang-orang yang melarat di daerah kuburannya Imam Syafi'i bertempat di wakafnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Wali sugih dermawan, panjenengan wali duduk. Sugih ora, loman boten. Jadi kita umat Islam harus pinter, harus menang, harus kaya. Kaya itu wajib, melarat itu
menang itu wajib, kalah itu cepat mawon. Yang terakhir manusia diberi kekuatan an-nafqah ar-rabbaniyah. Apa? Tiupan dari Allah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat, kemudian ditiup dari rohnya Allah. Maka kita ini semua ini, walaupun cantik apa enggak cantik, ada unsur tiupan ilahi. Ada unsur apa? Disitulah tempatnya iman, tempatnya akhlakul karimah, sabar, tawakal, ridho, syukur, mahabbah, puncaknya ma'rifat. Aneh dia nih, an-nafqah ar-rabba. Nah, yang mati, profesor doktor mati, digawa betul ibu nek nang kuburan. Boten. Presiden mati, digawa betul jabatannya. Boten. Semua ditinggal. Tadi itu kepinteran wajib tapi mati ditinggal. Menang wajib tapi ditinggal. Sugi wajib tapi ditinggal nek wis mati. Sing digawa iman, amal soleh, sabar, tawakal, ridho, syukur, husnudzon, ikhlas, itu dibawa mati itu. Ning kuburan wonten boten, wong sing garap disertasi untuk mencapai gelar doktor wonten boten. Ning kuburan wonten boten cabub, cagub, capres wonten boten. Ning kuburan wonten boten. Tidak. Ilmu ditinggal. Padahal ilmu tadi wajib kan? Ilmu itu wajib, tapi mati ditinggal. Menang wajib, tapi mati ditinggal. Sidigowo, iman, sabar, tawakal, ridho, syukur, ikhlas, mahabbah, husnudzon, dan puncaknya adalah ma'rifat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi manfaat untuk kita semua dalam rangka saya ngomong ini dalam rangka fid dunya hasanah wa fil akhirati, ning dunyane pinter sugih menang, ning akhirate mlebu swarga. Ya Allah, syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.